Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliani Serina dengan NIM 222311049. Saya dari kelompok 8, kode seksi 14. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan suatu materi singkat, yaitu tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pada era modernisasi seperti yang kita rasakan pada sekarang, Pancasila tentunya dihadapkan oleh berbagai tantangan, baik itu tantangan dari dalam maupun dari luar. Nah, tantangan yang akan saya bahas pada video kali ini adalah gerakan separatisme. Seperti yang kita ketahui, gerakan separatisme merupakan gerakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kegiatan ini tentunya akan menyebabkan munculnya disintegrasi serta mentalis bangsa. Penanganan yang tidak tepat dan tidak tegas dalam pelaksanaan gerakan separatisme oleh individu tak bertanggung jawab ini tentunya akan menjadi ancaman yang serius bagi terlaksananya Pancasila di Indonesia. Ketika seseorang telah melakukan kegiatan separatisme, berarti dipastikan orang ini telah mengkhianati atau mengingkari nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai persatuan dan kesatuan. Nah, salah satu dampak dari gerakan separatisme ini diantaranya seperti adanya perpecahan sosial di mana masyarakat saling terpecah belah, kemudian ada munculnya konflik dan pertentangan dalam masyarakat, serta terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang tidak aman. Nah, salah satu contoh dari gerakan separatisme ini diantaranya adalah pemberontakan PKI di Madiun, gerakan G30 SPKI, kemudian GAM atau gerakan Aceh Merdeka. Nah, adapun cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi terjadinya gerakan separatisme di masa depan, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan kualitas dari otonomi daerah, desentralisasi dan demokrasi. Yang kedua adalah perlu ditindak tegas pelaku yang tertangkap melakukan ataupun berencana melakukan gerakan separatisme ini. Nah, dan yang terakhir dan yang paling penting adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah rawan konflik. Peningkatan kesejahteraan ini dapat dilakukan seperti dengan perbaikan akses masyarakat dalam sumber daya ekonomi dan melakukan pemerataan pembangunan. Nah, sekian pemaparan materi tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara disertai dengan contoh dan cara menanggulanginya. Nah, untuk poin-poin berikutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Habibillah dengan NIM 2232988 akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Di era globalisasi, Pancasila sebagai ideologi negara tentunya memiliki berbagai tantangan, baik tantangan dari luar maupun dari dalam. Nah, tantangan yang akan saya bahas kali ini yaitu tantangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan tantangan penerapan Pancasila pada masa reformasi. Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme tentunya sudah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai sila kelima. Faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah mentalitas aparat, moral, kemampuan kerja, serta desakan ekonomi. Upaya yang paling efektif dan efisien untuk menghapuskan KKN adalah dengan kesadaran masing-masing individu. Selain itu, diberlakukan juga peraturan terkait hukuman yang tegas pada pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardatilla dari kelompok 8, sesi 14. Saya di sini akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satunya adalah pemberontakan DITII. DITII sendiri merupakan gerakan Darul Islam yang berafiliasi dengan Tentara Islam Indonesia. DITII mulai terbentuk pada tahun 1948 yang terpusat pada 5 daerah besar di Indonesia, yaitu di Jawa Barat dipimpin oleh SM Kartosuwiryo yang merupakan penggagasan pertama gerakan DITII dimulai dari
dari tahun 1948 hingga 1962. Lalu ada juga di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah dimulai dari tahun 1949 hingga 1950. Sedangkan di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar mulai dari 1950 hingga 1965. Juga di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dimulai dari 1950 hingga kematian Ibnu Hajar pada 1965. Di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureu dimulai dari 1953 hingga 1962 yang diakhiri dengan musyawarah. Pemberontakan DITI dipelopori oleh berbagai alasan dari daerah yang ikut terlibat. Namun mayoritas alasan disebabkan oleh ketidakpuasan akan kebijakan pemerintah. Di Jawa Barat, DITI dibentuk sebagai bentuk protes dan ketidakpuasannya atas persetujuan Renville dengan Belanda yang membuat Indonesia belum mampu sepenuhnya lepas dari penjajahan Belanda. Begitupun dengan daerah Jawa Tengah. Hal ini dianggap merugikan bangsa Indonesia dan membuat Indonesia belum bisa merdeka sepenuhnya. Sedangkan di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar dan Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar terkait militer. Keduanya memang berasal dari latar belakang militer. Di Kalimantan Selatan, Kahar Muzakkar kecewa akan reorganisasi APRIS atau TNI yang membuat banyak bawahannya yang tidak bisa diterima. Kalimantan Selatan juga memiliki alasan yang sama. Di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureu disebabkan kekecewaan terhadap Soekarno yang ingkar bahwa Aceh akan dijadikan daerah istimewa dengan hak untuk menjalankan syariat Islam tersendiri. Demikian ulasan saya tentang pemberontakan DITI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feriandar Miljuliawan, NIM 22031129, akan menjelaskan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara. Contoh tantangan Pancasila sebagai ideologi negara misalnya seperti korupsi. Pada negara Indonesia yang sekarang ini banyak pemerintah yang koruptor, di mana itu merugikan bangsa Indonesia. Cara menangani koruptor seperti itu, menurut saya, untuk menanamkan pada generasi sebelumnya itu tentang bahayanya korupsi bagi negara Indonesia ini, di mana tenaga pendidik atau guru harus menanam sejak dini kepada murid-muridnya tentang bahayanya korupsi bagi negara Indonesia sekarang ini. Dengan begitu, koruptor yang ada di Indonesia ini setidaknya makin mengurang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.